Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puja dan puji seluruhnya utuh, sempurna, hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Dialah Allah pencipta langit, bumi, berikut segala yang ada. Dialah Allah yang memiliki segala-galanya. Tidak ada satupun yang ada di jagad ini kecuali pasti milik Allah. Dan dialah Allah yang maha menatap, maha menyaksikan, yang menentukan segala sesuatu. Tidak ada yang bisa terjadi, baik nikmat maupun musibah, tanpa izin Allah. Walau bergabung seluruh jin dan manusia menginginkan sesuatu, tidak pernah terjadi tanpa izin Allah. Walaupun bergabung seluruh jin dan manusia dan makhluk apapun akan mencelakakan kita, tidak akan jatuh sehelai rambut pun tanpa izin Allah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, berkahi majlis ini. Catatkan siapapun yang menyimak menjadi hamba yang Engkau buka hatinya. Cahayai hati kami dengan cahaya iman kepadamu ya Rabb. Cahayai hati ini dengan makrifat kepadamu. Catatkan yang menyimak ini jadi ahlul yakin, ahlul amal soleh yang ikhlas dan istiqomah. Amin ya rabbal alamin. Apa kabar? Nomor 260, silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Hikam 260. Anta ma'al akwani malam tashhadil mukawwina fa idza syahidtahu kanatil akwanu ma'aka. Engkau tetap terikat oleh alam benda selama engkau belum melihat yang mencipta alam. Tetapi bila engkau telah melihat pencipta alam, maka alam ini akan tunduk kepadamu. Kalau sekarang dikatakan buku ini dia tiba-tiba terbentuk sendiri dan kata-katanya tersusun dengan sendirinya dan dia bisa ada tanpa ada yang membuat, percaya tidak? Kan? Kenapa ragu-ragu menjawabnya? Tiba-tiba buku ini terwujud sendiri dan kata-katanya mengatur sendiri. Percaya tidak? Pasti ada yang membuat. Bagaimana kalau handphone ini tiba-tiba menyusun sendiri dari berbagai komponen sehingga terbentuk jadi handphone yang bermanfaat seperti ini? Percaya tidak kalau handphone ini terwujud dengan sendirinya? Pasti ada yang membuatnya. Pasti AA disebut orang gila kalau mengatakan handphone ini jadi dengan sendirinya. Percaya tidak kalau masjid ini tiba-tiba terwujud saja? Ada fondasi membangun sendiri seperti sekarang ini. Pasti ada yang membangunnya. Pasti disebut gila kalau mengatakan ini masjid jadi sendiri. Sekarang percaya tidak? Jagad semesta yang sebegini dahsyatnya, dengan makhluk-makhluk yang begini beragam, tiba-tiba jadi sendiri tanpa ada penciptanya. Disinilah hadirin, kita sering terpesona kepada boneka sehingga kita puji
yang membuat boneka. Tapi ketika melihat anak, kita tidak memuji kepada yang menciptakan anak. Kita sering kagum kepada para ahli teknologi yang membuat handphone ini. Mata kepada ciptaan, hati kepada pencipta. Seharusnya begitu. Tetapi ketika kepada Allah, macet. Harusnya saudara lihat saya, langsung terpikir, yang ceramah ini pasti ada yang menciptakan. Sama, saya melihat teman-teman sekalian, mata kepada ciptaan, hati kepada penciptanya. Baru sah itu. Sepanjang masih belum tersambung kepada pencipta, maka sepanjang itu kita tidak akan tenang dalam hidup ini. Kita akan selalu cemas, risau, galau, sedih, kecewa, sakit hati, dendam. Mengapa? Karena kita terhijab dari pencipta. Bagi orang yang sudah dibuka hatinya oleh Allah, mengenal Allah, maka melihat ciptaan itu langsung ingat pencipta. Akibatnya apa yang terjadi? Susah lupa kepada Allah. Apa yang terjadi kalau orang susah lupa kepada Allah? Ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Camkan, hanya dengan mengingat Allah, hatimu akan tentram. Padahal semua yang kita lihat adalah ciptaan Allah. Semua yang kita dengar, kita rasakan, semuanya adalah milik Allah. Semuanya ada dalam genggaman Allah. Harusnya suami lihat istri, yang diingat siapa? Allah. Ini istri ciptaan Allah, istri milik Allah. Yang membulak-balik hati istri adalah Allah. Istri adalah amanah Allah. Suatu saat mungkin menyenangkan, suatu saat mungkin kurang menyenangkan. Dua-duanya sama. Sama apa? Ladang amal. Ketika menyenangkan, oh Allah menggerakkan pendamping hidup saya menyenangkan. Bersyukur, dapat pahala. Ada saatnya dibuat istrinya bete, cemburu. Ini ladang pahala, sabar. Sama, setiap hari kita akan bertemu dengan berbagai kejadian yang kita sukai, yang tidak kita sukai, dan semuanya terjadi dengan izin Allah. Baik nikmat maupun musibah. Tapi tidak sampai ke sana sebagian besar orang. Tidak ada Allahnya. Hanya baru kepada kejadiannya. Dan inilah yang membuat stres. Seperti sering diungkap, kita jadi pedagang, kita sering berpikir bahwa yang membeli itu adalah pembeli. Rezeki itu dari pembeli. Salah. Pembeli itu bukan pemberi rezeki. Pembeli itu adalah salah satu jalan rezeki dari Allah. Dia sudah nawar, saya sudah berikan harga bagus, tapi dia tidak jadi beli. Malah dia beli ke sebelah. Musibah tidak? Tidak. Kalau itu rezeki sebelah, dia beli ke sebelah. Kita bagian ditawar. Rugi tidak? Tidak. Kita sudah berinteraksi dengan akhlak yang baik,
kita sudah melayani dengan niat yang baik, kita sudah berikan penghormatan dengan cara yang baik, sudah jadi amal, tidak harus jadi uang. Enak hadirin. Suami menasehati istri kurang mempan, kebanyakan kan begitu. Ya. Kenapa nunduk kan? Menjiwai ya. Jengkel karena merasa kita yang bisa membulak-balik hati. Kita memberi nasihat itu amal. Yang membulak-balik hati adalah Allah. Jadi tidak perlu marah-marah. Bicara saja baik-baik. Misal dicurigai karena memang mencurigakan. Padahal tidak. Dan benar-benar tidak. Jawab saja tidak. Dituduh, tenang saja. Ini episode ujian kesabaran. Coba, ini sebagian udah nikah kah? Wajahnya wajah sudah ya. Pasti ada episode itu. Kita tidak salah, kita dicurigai. Mungkinkah kita tidak salah kemudian ada satu kepahitan? Jawab. Ada yang tidak, ada yang mungkin. Tergantung pengalaman masing-masing. Setiap kepahitan itu pasti diundang oleh dosa. Mungkin tidak dosa yang dituduhkan, tapi dosa lainnya. Banyak lihat maksiat di HP. Allah tahu tidak kita sedang melihat maksiat di HP? Jawab. Malaikat mencatat tidak? Ada balasannya tidak? Pasti ada. Salah satu balasannya, dibuatlah suasana rumah jadi tidak enak. Jadi tidak nyaman. Saya tidak salah. Gak mungkin tidak salah. Pasti ada salah. Wa ma asobakum min musibatin fabima kasabat aidikum. Musibah apapun yang menimpamu diundang oleh perbuatan burukmu sendiri, tanganmu. Jadi tenang. Kita tidak salah, tenang, banyak tobat. Karena boleh jadi ada kesalahan lain yang mengundang. Bicara baik-baik, doa, ya Allah Engkau tahu saya tidak melakukan yang dituduhkan. Saya ridho ya Allah dengan episode ketidaknyamanan ini. Yang kedua bagaimana? Saya mohon ampun. Saya tahu ketidaknyamanan ini diundang oleh dosa saya. Astagfirullah, tadi mata saya tidak terjaga, melihat yang tidak halal, yang tidak boleh semestinya saya lihat. Astagfirullah. Istri marah kemana, cemburu kemana, kita tobat ke dosa kita. Satu, ridho dulu ya, terima dulu, ini episode memang sudah harus kita jalanin. Yang kedua tobat, yang ketiga apa? Syukur. Syukur apa? Cuman marahnya hanya pakai kata-kata, tidak pakai pemukul kasti, ya kan? Oh, berapa banyak orang yang marah tapi lebih dari kata-kata, benar? Kalau tidak salah baca tadi ada seorang istri yang membunuh suaminya. Nah, saudara ingat itu saja ya. Hanya perkara mie, katanya, saya tidak begitu serius membacanya. Tapi alhamdulillah, cemburu berarti masih cinta. Daripada tidak ada cemburu sama sekali, banyak yang bisa disyukuri. Bapak teh gimana? Alhamdulillah, berarti masih ada suaranya, ya kan? Coba kalau marah tanpa suara, kita lebih tidak mengerti. Benar? Oh, banyak yang masih bisa disyukuri. Lalu yang keempat apa? Doa. Satu, ridho. Dua, istighfar. Tiga, syukur. Empat, doa. Ya Allah, hanya Engkau yang kuasa membulak-balik hati. Ya muqallibal qulub. Bicaralah dengan tenang,
mungkin nanti balasannya agak nyepet, menyakitkan, sudah penggugur dosa. Tenang saja. Tidak percaya, ya nggak apa-apa, jalanin saja. Nanti ada episodenya. Ini kalau tidak paham seperti ini, hidup akan letih. Kita tidak akan selalu cocok dengan keinginan. Nah, yang membuat letih itu kita tidak melihat ada Allah di balik kejadian ini. Padahal semua terjadi dengan izin Allah, baik nikmat maupun musibah. Dalilnya sudah jelas, At-Taghabun ayat 11. Ma asaba min musibatin illa biiznillah. Wa may yu'min billah yahdi qalbah. Wallahu bikulli syai'in alim. Tidak ada satupun musibah yang menimpa skala apapun. Dari halus sampai yang sangat besar seperti peperangan di Palestina, kecuali dengan izin Allah. Dan barang siapa yang beriman, yakin ke Allah, yahdi qalbah, Allah memberi petunjuk di hatinya. Dan kalau hati ini sudah paham, udah jadi enak. Hidup ini enak kalau paham. Dan Allah Maha mengetahui segala-galanya. Jadi masalah terbesar kita tidak melihat, dalam tanda kutip ya, tidak melihat, hati kita tidak melihat keterlibatan Allah di dalam kejadian. Seakan kebetulan, coba kalau kita kejedot pintu, kebetulan bukan? Nah, seperti nggak jawab jelas gini, ini juga ujian buat saya ya. Ada gemes begitu, tapi buat apa saya marah ya? Ujian bukan? Begitulah, rada maksa. Kejedot pintu, jebet ke sini. Ya pasti izin Allah. Kenapa kita kok jedet kena wajah? Ya tinggal pikirkan sendirilah. Pasti ada maksiat di sana. Tidak ada satupun kepahitan kecuali ada keterlibatan maksiat kita. Sakit, ya Allah, ridho. Saya terima. Enggak diterima juga sudah. Jadi tidak boleh kita tidak nerima takdir, ya. Ingat teori genteng jatuh. Genteng jatuh kena jidat, kemudian kita katakan, saya tidak terima. Tidak mungkin. Tidak terima. Karena tanda terimanya juga sudah ada. Penjol, ya. Belajar menerima takdir, hadirin. Ya Allah, saya terima. Masya Allah. Seperti yang dicukur, ternyata yang nyukurnya bersin. Set. Mau gimana lagi, ya? Ini serius. Atau yang saya lihat itu minta, nih, contohnya begini, ternyata ada tanda. Terima hadirin, kita akan mengalami berbagai hidup. Kuncinya terima dulu. Kalau tidak masuk yang terima, kita kegulung. Sakit hati, kecewa, dendam. Pasti kata-katanya nanti kalau saja, seandainya. Nah itu ciri-ciri orang. Coba kalau tidak pergi, pasti selamat. Sok tahu. Emang dia harus celaka. Karena udah jadwalnya. Dan pasti pergi. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kemarin pada waktu umroh ada seorang ibu sehat berangkatnya, ibu guru. Tawaf, sa'i, umroh sempurna. Lalu ada waktu luang ke Taif, ikut. Pulangnya agak kelelahan. Malam tidak ikut tahajud di masjid. Subuh wafat. Tidak ada yang menduga. Anak tidak pernah mengetahui ini akan menjadi pertemuan terakhir. Saya baca SMS WA anaknya, Ibu, saya kira ibu akan ikut wisuda.
karena anaknya mau diwisuda. Tapi takdir sudah tertulis akan wafat di sana. Harus ridho, tidak punya pilihan. Begitulah. Kalau masuk yang pertama ridho, ini pasti ke Allahnya yakin bahwa ini terjadi dengan izin Allah. Faman rodiya falahu ridho. Barang siapa yang ridho kepada takdir Allah, maka Allah ridho. Pernah dengar yang tidak lulus jadi anggota dewan, tapi lulus jadi pasien rumah sakit jiwa? Yang tidak lulus dalam pilkada, tapi lulus, ini kata-kata yang tidak baik ya, tapi jadi kurang sehat. Kenapa? Dan lebih dicintai Allah daripada mukmin yang lemah. Kuat lemah ini bukan masalah otot, tapi masalah imannya. Makin kuat iman, makin baik dalam segala hal. Dan makin dicintai Allah dibanding yang lemah. Tapi dalam keduanya ini ada kebaikan, karena dua-duanya beriman. Ihris ala ma yanfa'uk. Berantusiaslah, bersungguh-sungguhlah. Ini ciri orang yang kuat iman ya. Dengan apa-apa yang bermanfaat bagimu, wasta'in billah. Dan mintalah tolong kepada Allah. Jadi ciri orang yang kuat iman itu selalu bersemangat dengan hal yang manfaat. Jadi wah ini imannya kuat nih, tapi dia malas sekali, nggak bisa. Orang yang imannya kuat itu agresif, antusias, all out dengan hal yang manfaat. Mungut sampah saja semangat. Kenapa? Manfaat. Nyapu semangat. Nolong orang semangat. Apa saja yang manfaat dia akan antusias. Dan wasta'in billah, minta tolong kepada Allah. Wa in asobaka syai'un wala ta'zaz, dan janganlah kamu lemah. Ini penting nih ya, supaya kita jangan salah melihat, ini orang kuat iman. Orang yang imannya kuat itu selalu antusias kepada yang manfaat dan selalu banyak doanya, dan dia tidak lemah menghadapi apapun. Ya seperti siapa? Yahya Sinwar, Syekh Yahya Sinwar, digambarkannya bersembunyi di gua dikelilingi oleh para sandera dengan menyimpan bom. Ternyata beliau berada di barisan yang paling depan, walaupun tangannya sudah terpotong, melawan dengan senjata lalu dengan tongkatnya, dan Allah takdirkan. Itu yang memperlihatkan adalah Allah. Susah hadirin memperlihatkan syahid seperti itu, susah ya, tapi semuanya Allah yang menguasai. Tidak ada takutnya, mati sudah pasti kita ini. Tapi kalau jadi syuhada, itu istimewa. Ada di tempat yang pas. Kalau di sini tidak bisa, situasinya berbeda. Kita aman. Dan tidak ada takut. Apa yang harus kita takutin? Kita semua pasti mati. Tinggal memilih mati yang diridhoi Allah atau dilaknat oleh Allah. Beliau tahu memang sekarang ujiannya begitu. Ya sudah, tidak apa-apa, kita jalanin. Wa in asabaka sayun, dan jika menimpa kepadamu sesuatu, fala taqul law anni fa'atu kana kadza wa kadza. Dia tidak boleh mengatakan seandainya tidak begini pasti begini. Seandainya kamu nggak pergi, kamu nggak celaka. Seandainya tidak, enggak. Kalau memang akan terjadi, kita akan ke sana. Walakin, akan tetapi katakanlah kul qaddarullah wa ma syaa fa'al. Ini memang sudah takdir Allah, saya harus ngalamin ini. Fa innallahu taftahu amala syaitan,
Karena perkataan seandainya itu yang membuka tipu daya setan. Duh, seandainya ibu, ada ibu-ibu, duh seandainya saya nggak nikah sama si bapak ini, ngaco ini, udah jelas nikah. Seandainya dulu si itu nerima lamaran, saya enggak, memang bukan jodohnya. Semuanya ada bagiannya masing-masing. Tidak usah seandainya. Tapi nanti kalau sudah beres, kita evaluasi boleh. Oh, tadi kurang istiqoroh, sehingga keputusannya tidak tepat. Boleh, tapi terima dulu takdir. Kalau sudah terima, kemudian apa? Istighfar. Ya Allah, ampun, niat saya salah, ampun. Makin dalam istighfarnya, makin ringan. Kecopetan, siapa yang salah? Bingung, yang gini-gini aja susah, kita kecopetan, yang mana yang salah? Jawab, dua-duanya. Si copet sudah jelas salah. Kita tidak boleh mengatakan dasar copet kurang ajar. Itu kalau soleh dia nggak nyopet, ya kan? Buang-buang waktu. Itu mah urusan aparat saja yang bagian nangkep atau memprosesnya. Urusan kita adalah kenapa dari sebanyak ini yang kita yang kecopetan? Kenapa terpilih? Satu bis 40 orang. Kenapa? Kenapa itu copet jadi ada di belakang saya, nggak di depan? Kalau di depan bisa kita yang nyopet, nggak boleh, ya kita yang harus bagian kecopetan. Kenapa? Kira-kira kenapa? Ya mungkin tidak bayar zakat, mungkin tidak serius sedekah, mungkin pernah ngambil punya orang. Pendek kata, pasti ada sesuatu tuh. Yang ketiga bagaimana? Ridho, tobat. Yang ketiga apa? Syukur, alhamdulillah. Yang hilang hanya dompetnya, tidak dengan celananya. Ini serius. Karena pasti lebih banyak karunia yang Allah berikan dibanding kepahitan yang dijalani. Betul tidak? Benar? So, kita dihina orang. Berapa menit sih dia menghinahan? Nggak mungkin 24 jam. Sehari, 7 hari dalam seminggu dia menghina terus capek dia. Kamu monyong, kamu monyong, kamu monyong. Pasti letih. Paling cuma kamu monyong sekali aja. Dan ketika nyebut monyong juga, yang monyong siapa? Dia, ya kan? Karena monyong tidak mungkin. Sudahlah, biasa-biasa saja. Yang keempat, doa. Ya Allah, hanya Engkau lah yang kuasa memberi jalan keluar. Ini ada KTP, ada kembalikan nih saja ya Rob. Kalau uangnya nggak apa-apalah buat dia, siapa tahu dia lagi perlu, dah cuman 1.000 rupiah. Harus doa, karena yang bisa mengembalikan semua itu hanya Allah. Sempurnakan ikhtiar, lapor, tapi ya tidak mungkin bisa beres tanpa izin Allah. Demikianlah rekan-rekan sekalian, supaya kita ini tidak terlalu ribet dengan kejadian. Maaf ya, kalau orang kurang iman, ribet hidupnya tuh, ribet saja. Karena tidak ada Allahnya. Seakan-akan Allah itu tidak ada, ribet saja. Ini jengkel, ini pusing, ini kecewa, ini giliran dikasih jadi ujub, jadi sombong. Lihat yang berprestasi jadi dengki. Ribet saja hidupnya tuh.
dikasih karunia petantang petenteng, diambil sedih, depresi, lihat yang lain dapat iri dengki, gak jelas sama sekali. Dan pasti umur makin tua kalau ada umur. Udah gitu penyakitan, udah gitu pensiun, nggak bisa bertahan, gagah terus, gak ada. Semuanya dikasih, nanti diambil, kasih asam urat, jadi pincet, ya kan? Dikasih kolesterol, jadi begini. Udah, Masya Allah. Hidup ini untuk bahagia. Bahagia bukan datang dari casing. Bahagia itu cuma dua kuncinya. Apa? Iman dan amal soleh. Casing harta melimpah, jabatan tinggi, populer, penampilan keren, nggak ada apa-apanya, nggak bisa bahagia. Demi Allah tidak bisa memberi kebahagiaan. Karena dunia itu nggak ada apa-apanya. Yang orang suka bangga dengan casing, tidak ada apa-apanya bagi Allah. Kalau dunia ini ada harga sesayap nyamuk saja, itu orang-orang yang ingkar, kufur kepada Allah, tidak akan dikasih minum, walaupun seteguk. Saking dunia ini tidak ada apa-apanya, sok mau istana, sok mau mobil mewah, harta melimpah, silahkan dibagi oleh Allah, sesuka Allah. Pada waktunya ditahan, stres. Waktu diambil, depresi. Pada Allah lah yang membagikan. Sesuka Allah. Bukan tanda kesuksesan. Bukan tanda kemuliaan. Tapi tanda beratnya cobaan. Jadi kepada siapapun di Darut Tauhid yang dikasih jabatan, itu bukan keren ya. Ngejungkel nanti. Pak Gatot, ketua yayasan apa? Berapa ribu tuh santri di sana? Nanti ngesot di akhirat. Kalau tidak serius dipertanggungjawabkan. Pak Iskandar, mana Pak Iskandar? Ketua yayasan apa Pak Is? DTP. Oh, 1,5 juta tuh orang yang harus dinafkahin. Berapa ratus miliar yang dipertanggungjawabkan di akhirat. Ustadz Fahrudin, mana? Papa? Kenapa sembunyi? Ini di dunia. Di akhirat ditanya itu. Langsung lihat ke sana, apalagi Agim katanya. Puas ya lihat saya ditanya, berarti dengki. Benar, saya akan mempertanggungjawabkan. Ini baru pulang dari Australia. Tadi sampainya jam 5 mendarat. Kenapa ke Australia? Di sana Allah menitipkan Masjid Darut Tauhid. Kalau mau enaknya, udahlah, kenapa saya harus capek-capek ke sana? Urusan di sana juga ada. Kenapa harus ke sana? Karena nanti saya dituntut di sisi Allah. Ini diamanahkan masjid ini. Sekarang sedang ada menyelesaikan urusan-urusannya di sana. Harus. Bukan masalah keren. Tapi masalah di akhirat. Bisa ngesot ini. Makanya nggak usah merasa gaya, bangga dengan jabatan sebentar. Udah itu juga. Melemah, penyakitan, mati. Cuma 3 yang punya jabatan itu kuncinya. Pertama, pasti berakhir jabatannya. Benar? Benar tidak? Semuanya pasti berakhir. Tidak ada satupun yang punya jabatan kecuali pasti oleh Allah diakhiri jabatan. Yang kedua, semua yang punya jabatan itu pasti mati. Tidak ada yang punya jabatan tidak mati. Mau Alexander the Great, maut. Dan ada yang ketiga, yang pasti itu. Pasti dituntut nanti di akhirat nanti. Jadi di mana kerennya? Kita sering iri lihat, aduh itu kekayaannya banyak, aduh itu mobilnya bagus. Justru
kekayaan dan mobil jabatan itu yang di yaumal hisab membuat dia bisa luar biasa sengsaranya. Kita iri, padahal itulah yang bisa membuat seseorang binasa nanti di akhirat. Enggak usah iri. Mau ngapain kita iri dengan rezeki orang? Mau ngapain kita iri dengan takdir orang? Setiap orang punya takdir masing-masing. Kita iri juga tidak akan pindah ke kita. Dan kalaupun dikasih ngejengkang juga kita di akhirat. Syukuri yang ada. Masya Allah. Nggak usah iri-irian. Saudara nggak usah iri juga sama saya. Nggak akan dikasihin juga ya. Ada kapling masing-masing. Doain kalau lihat begini ya. Ini yang paling berat adalah yang duduk di sini. Ceramah begini. Saudara enak tinggal duduk begitu. Setiap perkataan dicatat oleh malaikat. Setiap perkataan didengar oleh Allah. Setiap perkataan balik nih ke orang ini. Lebih aman di sana. Tapi kelihatannya lebih berpahala di sini. Kalau niat dan yang disampaikannya benar. Cukup. Jadi harus bagaimana dong? Mata ke ciptaan, hati ke pencipta. Tenang. Suara apa? Suara A. Suara nyamuk-nyamukan. Mata ke nyamuk, hati ke ya Allah, Engkau datangkan nyamuk bisa terbang. Susah sekali drone aja stakar kebek bikinnya ya. Untung kita tidak jadi nyamuk. Mau makan terancam, sedang makan terancam, selesai makan terancam. Alhamdulillah ya Allah. Maaf ya Allah karena ini bising. Nah, istighfar. Begitulah. Sedang belajar mengamalkan membaca surat Al-Baqarah 286 ayat 2 juz 4 lembar. Karena siapa yang mencintai surat Al-Baqarah banyak faedahnya. Susah disihir, jin juga tidak bisa masuk ke rumah. Ada ayat kursi yang menjadi perlindungan, dan ayat kursi itu jamin bisa jadi ahli sorga kalau tiap baca sholat baca ayat kursi. Ada doa-doa perlindungan. Qadarullah semalam menjelang naik pesawat, ada yang bercerita begini, ini tidak kebetulan. Ada seorang ibu-ibu kena kanker dadanya stadium 3. Gurunya berkata begini, coba baca surat Al-Baqarah. Dawamkan, setiap hari baca surat Al-Baqarah. Apa yang terjadi? Ini kisah nyata. Qadarullah sembuh dengan izin Allah. Semuanya Allah melihat, pasti Allah senang lah. Salah satu 2 surat yang bercahaya di akhirat itu kan adalah Al-Baqarah dan Ali Imran. Sudah segitu saja cukup ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mata kepada ciptaan, hati kepada mata lihat AA, hati ke A. Gimana mikirnya? Ya Allah, kasihanilah Agim. Makin tua, makin sedikit lagi hidupnya. Beneran. Jadikan perkataannya jadi amal soleh. Mampukan jangan hanya bicara, tapi juga bisa mengamalkan. Ampuni dosanya. Dan rahasia doanya. Kalau rahasia apa yang terjadi? Malaikat mengaminkan dan mendoakan yang sama. Ayo. Rahasia. Kok ngacung? Mau doa ngacung dulu. Mau nanya. Ya. Ibu juga mau nanya. Bukankah udahan?
Ya, karena membahagiakan orang, amal yang disukai Allah. Ya silakan. Jangan yang sulit ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya datang dari Bekasi sengaja untuk mendengarkan ceramah dari Hakim. Tadi kami mendengar bahwa barusan ini surat Al-Baqarah dibaca, orang yang punya penyakit itu bisa hilang. Kemudian yang akan kami tanyakan, adakah surat-surat yang khusus yang merupakan fadilah untuk untuk sholat sunnah? Misalnya untuk sholat tahajud itu surat apa atau ayat apa yang harus dibaca dan yang lain-lain. Terima kasih ya Bu. Satu, keutamaan surat Al-Baqarah, janganlah kamu jadikan rumahmu seperti kuburan. Sesungguhnya setan lari dari rumah yang dibacakan di dalamnya surat Al-Baqarah. Hadis riwayat Imam Muslim. Ya, barang siapa yang membaca dua ayat terakhir dari surat Al-Baqarah pada malam hari, maka dia akan dilindungi. Bukhari Muslim. Itu dari surat Al-Baqarah. Apalagi kalau sakit utuh ya. Bacalah surat Al-Baqarah karena mengambilnya, menghafal dan bacanya merupakan keberkahan. Meninggalkannya adalah kerugian. Para penyihir tidak dapat menghadapinya. Hadis riwayat Imam Muslim. Bacalah Al-Quran karena ia akan datang pada hari kiamat sebagai syafaat bagi para pembacanya. Bacalah dua surat yang bercahaya, yaitu Al-Baqarah dan Ali Imran. Ini beberapa di antaranya. Jadi Ibu, gini coba ya, tahajud itu yang bagus yang saya pahami itu bukan tahajud yang cepat. Kalau Rasulullah itu bisa sampai bengkak kakinya saking lamanya. Kalau mau coba Ibu 1 juz lah semalam itu tidak lama, paling kalau bacanya enak 1 juz tuh 1 jam lah ya. Jadi dipecah-pecah. Kalau mau 1 juz berapa lembar? 10 lembar. Nah berarti 2 rakaat pertama setengah juz, 2,5 lembar, 2,5 lembar. Nanti 2 rakaat kedua setengah juz, udah 1 juz itu. Kalau mau surat ya memang 1 jam lah yang enak minimal itu ya. Berarti 4 rakaat 1 jam. Gimana caranya kalau belum hafal? Baca mushafnya. Kalau kita sudah sangat sering membacanya, jadi cepat dan nikmat. Apalagi kalau paham artinya. Jadi seperti baca buku begini, karena kita mengerti. Makanya coba pelajari juga artinya. Syukur kalau kita sudah bisa menerjemahkannya, itu lebih enak lagi. Jadi tahajud itu jangan ngejar cepat, tapi usahakan ngejar nikmat. Kalau biasanya kalau bacaannya panjang, bawaannya rukunya juga jadi panjang, sujudnya juga jadi panjang. Tapi kalau bacaannya ringkas, biasanya bawaannya rukunya dan sujudnya juga ringkas. Padahal waktu sujud itu doa. Bukan sujud terakhir, setiap sujud. Sesudah tasbih itu kita bisa berdoa. Dan itu saat terdekat kita dengan Allah. Mau apa kita? Nggak mungkin kita ngadepin hidup tanpa tahajud. Kalau ada santri karya di sini nggak tahajud, berarti kita tereliminir. Tahu eliminir? Tahajud itu orang-orang pilihan. Kalau kita tidak tahajud, kita tidak termasuk yang terpilih. Dimuliakan di saat spesial. Gak bisa enggak? Kita harus sekuat tenaga minta ke Allah supaya jadi ahli tahajud. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, Engkau telah dengarkan apapun yang terucap. Tak ada satupun yang luput. Hujamkan pada diri kami hanya ilmu yang manfaat. Lindungi kami dari ilmu yang tidak manfaat. Ya Allah, jadikan setiap ilmu yang Engkau beri, bimbing agar kami bisa mengamalkannya dengan ikhlas dan istiqomah. Dan mampukan kami bisa menyampaikan kepada saudara kami lainnya.
Ya Allah, hanya Engkaulah yang maha tahu kapan ajal menjemput kami. Jadikan hari-hari yang tersisa ini seluruhnya hanya untuk-Mu ya Allah. Hanya di jalan-Mu, hanya mencari ridho-Mu. Jangan biarkan duniawi ini menyilaukan, memperbudak dan menggelincirkan kami. Jangan biarkan nafsu, amarah, syahwat, cinta dunia membuat kami terjerumus dalam kehinaan. Titipkan kepada kami dunia yang bisa membuat kami dekat dengan-Mu, yang membuat hidup kami berkah penuh manfaat. Kami berlindung dari duniawi yang menjadi fitnah bagi dunia akhirat. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakiha anta khairu man zakaha anta waliyuha wa maulaha. Duhai Allah, karuniakan kepada kami para pemimpin yang takut padamu, para pemimpin yang jujur, yang amanah, yang adil. Karuniakan kepada kami para pemimpin yang bisa membimbing kami berada di jalan yang Engkau ridhoi. Kami berlindung kepadamu dari para pemimpin yang tidak mengenal-Mu, yang zalim, yang tidak amanah. Engkaulah penguasa setiap takdir ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin alhamdulillah. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.